Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Hadratal muhtaramin, para alim, para jamaah, para bapak ibu sedaya rahimakumullah. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Monggo kita selalu mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Kita gunakan nikmat-nikmat Allah itu untuk nambahi kebaikan, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Orang yang bersyukur itu harus lebih baik. Makanya kata Nabi, kalau ada tambahan hari atau kalau datang hari baru, sementara tidak ada ilmu yang kita dapatkan, hari itu adalah hari yang tidak berkah. Artinya setiap hari itu kita dituntut untuk selalu lebih baik. Ilmunya semakin bertambah, itu harus seperti itu, dan itulah orang yang bersyukur. Mudah-mudahan kita bisa menggunakan nikmat-nikmat pemberian Allah ini untuk nambahi ibadah. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, kita sudah berada di penghujung bulan Sya'ban, 3 hari lagi kira-kira ya kita sudah kedatangan tamu istimewa bulan Ramadan. Hadirin, mental harus dipersiapkan. Kalau tahun kemarin di akhir bulan Ramadan kita berdoa kepada Allah, ya Allah panjangkan umur saya, pertemukan saya dengan bulan Ramadan tahun depan. Itu harapan kita tahun kemarin. Kalau kita sudah minta supaya kita diberikan umur panjang dan bertemu dengan bulan Ramadan lagi, dan ketika kita diberikan kesempatan bertemu, hadirin, sudah barang tentu kita senang. Lah ini yang harus kita rasakan. Mental ini kita bentuk sehingga kita itu kedatangan Ramadan itu senang. Termasuk mulai bulan Rajab, 2 bulan sebelum Ramadan datang bulan Rajab itu kita sudah berdoa, ya Allah berikan keberkahan saya di bulan Rajab dan Sya'ban dan pertemukan saya dengan bulan Ramadan. Ini harapan 2 bulan sebelumnya sudah dinanti-nanti. Ya, secara psikis kita sudah disiapkan ya, sehingga hadirin ketika kita betul-betul berjumpa dengan bulan Ramadan kita mesti senang, dan senang ini harus kita rasakan, sebab kesenangan inilah yang akan menjadikan kita itu enteng, senang berbuat ibadah. Ketika kita tidak senang berat sekali. Puasa itu loh bagi orang yang tidak siap mentalnya, bagi orang yang tidak senang berat itu. Wong setiap hari itu kita pagi sarapan, ngerokok, ngopi, kemudian tidak boleh ya. Ini menjadi berat itu loh ya. Tapi ketika hati senang, tidak ada yang berat. Semuanya akan terasa ringan. Sama dengan kita ketika kita kerja dan kita senang dengan pekerjaan kita, sebelum subuh itu loh siap-siap. Kita sudah persiapan untuk berangkat kerja. Kenapa? Senang hatinya. Tapi ketika kita tidak senang dengan pekerjaan kita, kate budal bulet ae. Wis kate budal lho, gak budal-budal sik bulet ae. Kenapa? Karena secara mental kita tidak siap, kita tidak senang dengan pekerjaan kita. Sehingga hadirin, kita harus merasa senang dengan datangnya bulan Ramadan, dan kesenangan inilah
yang menjadi jaminan, kata Nabi di dalam hadisnya, man fariha biduhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niron. Siapa yang hatinya senang ketika masuknya bulan Ramadan, ketika masuk bulan Ramadan, sebelum masuk itu hati kita senang, haramallahu jasadahu, Allah mengharamkan jasad kita, badan kita ini untuk tersentuh api neraka. Kenapa? Sebab perbuatan yang ada di bulan Ramadan itu semuanya menjanjikan ampunan. Tidak hanya puasa saja, tapi ibadah-ibadah yang ada itu menjanjikan ampunan untuk pelakunya. Sehingga ketika kita senang dan kita diringankan untuk melakukan aktivitas apapun, ibadah apapun di bulan Ramadan, sudah barang tentu kita diharamkan untuk menyentuh api neraka. Diselamatkan oleh Allah dari api neraka. Hadirin rahimakumullah, di dalam salah satu hadis an Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, kata Nabi, inna rabbakum yaqul, Tuhanmu telah berfirman. Ini hadis qudsi. Jadi Nabi mengatakan di dalam hadisnya, inna rabbakum yaqul, Allah berfirman. Yang berfirman ini Allah. Kalau Allah berfirman, tidak mungkin tidak benar, tidak mungkin salah. Kalau yang ngomong itu kita, ya bisa saja kita bohong, ya bahkan sering kita ini mungkin ngomong itu tidak benar. Tapi ini yang ngomong itu Allah. Inna rabbakum yaqul, Tuhanmu telah berfirman. Apa kata Allah? Kullu hasanatin bi'asyrati amthaliha. Setiap kebaikan itu dilipat gandakan oleh Allah 10 kali. Semua kebaikan itu dilipat gandakan 10 kali. Kita sedekah, ya, itu langsung sedekah kita itu dilipat gandakan 10 kali. Kita baca Al-Quran, setiap huruf itu 10 kebaikan. Kita berzikir, semuanya dilipat gandakan oleh Allah minimal 10 kali. Mana di dunia ini ada yang pekerjaan, yang jasanya, yang labanya itu bisa sampai 10 kali lipat? Tidak ada. Ini minimal yang diberikan oleh Allah. Ila sab'i mi'ati dhi'fin, sampai Allah memberikan tambahan itu 700 kali lipat. Jadi mulai 10 minimal sampai 700 kali lipat. Sungguh, ya, tambahan, ya, pahala yang fenomenal sampai dilipat gandakan 700 kali lipat, ya. Illa shaum, kecuali puasa. Jadi kalau di dalam Al-Quran, mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah untuk kebaikan itu seperti satu biji. Ambatat sab'a sanabila, tumbuh dari satu biji itu 7 tangkai, ya. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, setiap tangkai itu ada 100 buah. Jadi satu biji itu bisa mengeluarkan 700 buah, ya. Ini gambaran orang yang bersedekah di jalan Allah untuk kebaikan. Satu dilipat gandakan oleh Allah 700 kali lipat, ya. Ini hadirin yang menyebabkan manusia, umatnya Nabi itu umurnya pendek, tapi karena ibadah itu dilipat gandakan oleh Allah minimal 10 sampai 700 kali lipat, sehingga ini tidak terasa, ya, walaupun umur kita pendek tapi kebaikannya itu bisa banyak karena semua ibadah itu dilipat gandakan oleh Allah. Illa shaum, kecuali puasa. Puasa itu tidak ada ukuran itu 10 sampai 700 itu tidak ada. Kenapa? Wa fa innahu li was-shaumu li, karena puasa itu untuk saya, kata Allah. Puasa itu untuk saya, ibadah yang spesial, ibadah yang khusus, ibadah yang luar biasa, karena puasa itu hanya untuk Allah. Karena puasa itu untuk Allah, sehingga
Orang yang melaksanakan puasa itu betul-betul ya. Ini tidak ada bedanya dengan berbeda dengan ibadah yang lain. Orang puasa itu tidak kelihatan, puasa atau tidak itu tidak kelihatan. Walaupun tidak puasa tapi apen-apen poso ya gak ketok yoan ya. Jadi tidak ada perbedaan antara orang yang berpuasa dan tidak. Jadi betul-betul ibadah yang luar biasa ya. Wa ana ajzi bih, dan saya yang akan membalas pahala puasa itu. Jadi langsung Allah yang membalas. Lah sehingga puasa itu tidak sama dengan ibadah yang lain yang pahalanya itu antara 10 sampai 700 kali lipat. Kenapa? Sebab ini yang balas Allah secara langsung. Sementara orang yang berpuasa itu adalah identik dengan orang yang sabar mengendalikan nafsu, sabar dalam kelaparan, sabar, pokoknya dilatih sabar. Puasa itu adalah gambaran dari wujud kesabaran. Lah orang yang sabar itu innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguh orang yang sabar itu dipenuhi pahalanya tanpa ada hitungan. Ini hadirin. Jadi yang paling istimewa itu adalah sabar, dan puasa itu adalah wujud dari kesabaran sehingga pahalanya itu dipenuhi oleh Allah seberapa yang kita butuhkan. Kalau untuk mendapatkan keselamatan itu kita butuh pahala 2 gunung ya, dengan puasa itu pahala sekian itu dipenuhi oleh Allah tanpa adanya hitungan dilipat gandakan 700 kali, enggak. Piro butuhmu ya, berapa kebutuhan kita, itu yang akan dipenuhi oleh Allah. Kenapa? Karena dengan sabar itu, jadi Allah akan memenuhi pahala orang yang sabar tanpa adanya hitungan, tanpa adanya takaran ya. Langsung disokno piro butune ya. Wasaumu junnatun minan nar, dan puasa itu adalah merupakan tameng, benteng, penyelamat dari neraka. Coba hadirin, puasa itu ya menjadi penyelamat, sehingga kalau ada orang yang kata Nabi yang pernah ketika Nabi naik mimbar itu ya, Nabi membaca amin 3 kali, amin, amin, amin. Loh, para sahabat bertanya, wahai Nabi, jenengan sendirian kok baca amin 3 kali, kenapa? Akhirnya Nabi menjawab, barusan malaikat Jibril datang kepada saya, barusan. Dan malaikat Jibril berdoa, saya dimohon untuk baca amin. Yang baca doa malaikat Jibril, yang amin Kanjeng Nabi. Coba bayangkan bagaimana doanya. Mesti donga sing dikabulkan oleh Allah. Yang salah satu di antara doa Nabi malaikat Jibril itu, man adraka Ramadan falam yughfar lahu famata dakhalan nar ab'adakallahu minhu. Barang siapa yang berjumpa dengan bulan Ramadan sementara dosane sik wutu, tidak diampuni oleh Allah, sik wutu dosane, dakhalan nar, dia pasti termasuk orang yang celaka, orang yang masuk neraka. Kenapa? Sebab bagaimana orang yang berjumpa dengan bulan Ramadan sementara dosane sik wutu, tidak diampuni oleh Allah, padahal puasa itu menghilangkan semua dosa, sholat malam menghilangkan semua dosa, dan semua yang dilakukan oleh orang yang berpuasa itu akan menghilangkan dosa. Berarti rek ono wong bertemu dengan Ramadan dosane wutu, blas gak nglakoni poso, blas gak nglakoni qiyamul lail, blas gak nglakoni ibadah, ya akhirnya dosane wutu. Sehingga orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang celaka. Kenapa? Sebab diberikan kesempatan bertemu dengan bulan Ramadan tapi gadik manfaat no blas, gadik nggo ibadah blas ya. Ya jelas orang yang rugi seperti itu. Sehingga siapapun yang melakukan puasa pasti akan selamat dari neraka. Kenapa? Sebab as-shaum junnatun minan nar. Puasa ini adalah benteng yang akan menyelamatkan kita dari neraka. Karena itu kesempatan yang terbaik
bagi kita untuk memanfaatkan peluang ini. Jangan sampai kita tidak memanfaatkan, jangan sampai kita tidak puasa. Termasuk jangan sampai kita tidak melaksanakan qiyamul lail, tarawih ya, karena itu janjinya adalah pengampunan. Wali khulufi famis shaimi atyabu indallah min rihil miski. Saking senangnya Allah terhadap orang yang berpuasa, sampai sungguh kata Allah, wala khulufi famis shaim, sungguh bau mulut orang yang berpuasa atyabu, lebih wangi, indallah, di sisi Allah, min rihil miski, dibandingkan dengan bau misik. Hadirin, orang tidak berbicara, orang tidak makan ya 1 jam saja, bau mulut itu tidak enak. 1 jam saja tidak ngomong apa-apa, tidak makan apa-apa, bau mulut itu tidak enak, sudah basin. Itu 1 jam. Kalau sehari, ya opo ambune. Bagaimana bau mulut kita itu ya, Masya Allah, sangat tidak enak. Maka nirek ngomong ditutupi, sebab itu akan ya mengganggu orang lain itu loh ya. Jelas baunya tidak enak, basin itu. Tapi bau yang seperti itu di hadapan Allah lebih wangi dibandingkan dengan misik. Subhanallah, saking senangnya Allah terhadap orang yang berpuasa, sehingga bau mulutnya itu lebih wangi dari misik. Besok di akhirat bau mulut kita itu wangi karena puasa itu ya. Jadi lebih dicintai oleh Allah dari bau misik. Hadirin, karena puasa yang sedemikian luar biasa tadi bisa mengampuni semua dosa, bisa menjadi penangkal dari neraka, kemudian menjanjikan pahala yang besar ya, yang tidak ada takarannya ya, tidak ada hitungannya saking besarnya. Maka kita harus bisa menjaga kualitas puasa kita. Ojo sampai poso kemudian puasa kita itu sia-sia. Sebab kata Nabi, kam min shaim, banyak sekali orang yang berpuasa, laisa lahu min syiyami, tapi gak oleh ganjaran blas teko posone. Wake wong poso tapi gak oleh ganjaran blas teko posone, illal ju wal atos, kecuali cuma rasa haus dan lapar. Oleh cuma luwe ambek ngelak tok, pahalanya ndak ada. Hadirin, kita ndak merasa menyesal, gak getun kalau kita melakukan itu. Kenapa? Sebab pahalanya ndak kelihatan. Coba masih poso di saulan gak diterima lo, gak getun blas, gak sedih blas. Coba kita nyambut gawe nggih. Bekerja ya, mulai pagi sampai sore, wayahe sore ki lho wayahe oleh bayaran, gak dibayar. Loh, nopo mboten dibayar? Kon nyambut gawe gak temenan ya. Nyambut gawe gak temenan, nyambut gawe guyonan. Wis gak usah dibayar. Kira-kira getun apa mboten? Getun, sedina tok nih lho getun, boleh gak oleh bayaran. Ya Allah, aku nyambut gawe sedina sia-sia. Aku nyambut gawe sedina lho gak gunane. Gano nilai ya, wong mboten dibayar. Sedina tok niku getun. Apalagi kita nyambut gawe bendina sak wulan nyambut gawe nggih. Sak wulan kita niki nyambut gawe. Wayahe sak wulan oleh bayaran niku mboten dibayar. Kon nyambut gawe gak temenan kok. Kon nyambut gawe ku lho sembrono. Wis gak usah dibayar sak wulan. Ya napa kira-kira? Iso-iso wong sing napa mbayari di ditunjuk nggih wong nyambut gawe sak wulan mboten dibayar. Rugi kita niki. Kenapa? Sebab bayarane niku ketok, duweke ketok ya. Pirang juta yang semestinya kita terima niku lho mboten diterima. Tapi hadirin rek poso sak wulan mboten diterima gak getun blas nggih. Boleh gak ketok ganjarane. Lah sehingga hadirin, karena yang puasa itu adalah ibadah yang fenomenal tadi, pahalanya yang sangat luar biasa tadi, bisa menyelamatkan, jaminan keselamatan kita di akhirat. Kita hati-hati, ojo sampai kita poso terus ganuk ganjarane. Karena itu wa in jahula ala ahadikum jahilun, kalau kamu digoda oleh orang ya, wa huwa shaimun, sementara dia puasa ya,
Umpama kita poso digodha wong nggih, digodha dielekno, kemudian difitnah, kemudian dilarani ya. Padahal kita puasa, rek kita tersulut emosi, poso kok muring-muringan nggih. Iku berarti gak iso njaga nafsune ya. Maka falyakul, katakan kepada orang yang menggoda itu, ini shaimun, sepurane cak aku poso ya. Sehingga kita tidak terpancing emosinya. Jadi jangan sampai ketika kita puasa itu kemudian kita marah ya. Kemudian kita itu emosi. Kemudian kita niki mangkel nggih. Jangan sampai. Sebab orang yang seperti itu berarti orang yang tidak puasa secara bener nggih. Sebab puasa niki mboten cuma gak mangan gak ngombe tok, tapi sing paling penting dari puasa itu adalah mengendalikan nafsu. Mengendalikan emosi. Niki sing paling penting nggih. Dan ini sing membedakan sing paling soro ya. Arek poso gak mangan gak ngombe tok nggih, ngapunten. Binatang-binatang yang lain pun bisa. Kucing dilebokno kamar mulai esuk sampai sore gak dikai ngombe gak dikai mangan ya. Mulai esuk sampai sore, maghrib dikai mangan. Niku kucinge poso niku nggih. Rek gak mangan gak ngombe tok nggih, pitik gak dikai mangan sedina niku poso niku. Lah rek kita niki cuma gak mangan gak ngombe tok, apa bedane ambek kucing nggih? Apa bedane ambek pitik, apa bedane ambek wedhus? Sami, wong cuma gak mangan gak ngombe tok. Sehingga hadirin, puasa kita itu jangan hanya tidak makan dan tidak minum tok, akeh sing iso rek koyo ngono. Tapi yang sulit ini adalah mengendalikan nafsu. Gak terpancing emosinya nggih. Kita menjaga omongan kita, mata kita, semuanya diajak puasa. Matanya diajak puasa, mulutnya diajak puasa, hidungnya diajak puasa, telinganya diajak puasa, dan anggota tubuh kita yang lain pun diajak puasa. Sehingga poso kita ini betul-betul poso sing sebenarnya itu loh ya. Walis shaimi, dan bagi orang yang berpuasa ya, farhatani, Allah memberikan dua kebahagiaan khusus kepada orang yang berpuasa. Ada dua kebahagiaan yang dirasakan, yang ini tidak dirasakan oleh orang lain sing gak poso. Apa dua kebahagiaan itu? Yang pertama, farhatun inda fitrihi, bahagia senang ketika berbuka. Coba hadirin, wong poso nih lo jam 4 wis seneng. Oh berarti maghribe kurang sak jam setengah nggih. Dinteni jam 5, oh tambah seneng, maghribe kurang setengah jam atau kurang 45 menit ya. Jam nopo jam 5 seperempat, jam setengah 6, oh mari ngene wis maghrib, seneng berbunga-bunga. Sehingga ketika subhanallah, tidak ada kebahagiaan seperti orang yang berpuasa. Opo ae enak, banyu putih lho, masya Allah rasanya seger luar biasa. Wis gak milih jus, gak milih sing liyane, banyu putih lho nikmat. Makan itu ndak milih, makan sing endi sing enak ndak, opo sing ono lho enak. Masya Allah, itu orang yang berpuasa. Coba orang-orang yang tidak berpuasa tapi apen-apen poso ya. Jam 4 biasa enggak ono sing dinanti. Jam 5 biasa, ndak ada kebahagiaan yang dirasakan di dalam hatinya. Jam setengah 6 gak ono bahagia, bahkan dur maghrib lho gak seneng blas. Kenapa? Sebab ndak ada yang dinanti. Ini bedanya orang yang berpuasa dan tidak. Allah memberikan kebahagiaan kepada orang yang berpuasa pada saat berbuka. Seneng banget nggih. Yang kedua, wa farhatun inda yalqa rabbah. Inda yulqi rabbah, dan kebahagiaan yang kedua pada saat dia berjumpa dengan Allah nanti di akhirat. Tidak ada orang yang bisa berjumpa Allah, maksudnya tidak semuanya bisa. Tapi bagi orang yang berpuasa pada saat bertemu dengan Allah, pada saat berjumpa dengan Allah, ini kebahagiaannya itu istimewa. Senang sekali sebab diberikan kesempatan untuk bisa berjumpa dengan Allah di akhirat nanti. Hadirin, rawahu Tirmidzi, hadis ini adalah hadis riwayat Imam
Tirmidzi nggih. Ini adalah firman Allah yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi, ini firman Allah. Janji yang dijanjikan oleh Allah semuanya. Yang tentu ini adalah merupakan kebenaran. Karena itulah ma'asyiral muslimin, dengan apa yang disampaikan oleh Allah ini kita patut merasakan kebahagiaan ketika akan berjumpa dengan bulan Ramadan ya. Sehingga hadirin, kita berharap, kita berdoa mudah-mudahan kita selalu diberikan kekuatan, kita selalu diberikan kesehatan untuk bisa melakukan semua ibadah yang ada di bulan Ramadan besok, dan mudah-mudahan semuanya menjadi Allah menerima dan meridhoi apa yang akan kita lakukan besok. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin ini satu hadis yang perlu kita kaji untuk memberi motivasi kepada kita semuanya ketika menghadapi bulan Ramadan. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Mungkin apa ada kira-kira yang seperti biasa kita sharing, ada tanya jawab mungkin nggih. Barangkali ada, monggo. Oh nggih, monggo Pak Sofyan. Nggih. Masya Allah, nggih. Subhanallah. Nggih, alhamdulillah, masya Allah. Niki luar biasa niki, luar biasa bagi kita, bukan untuk meningkatkan kejelekan, bukan ya. Luar biasa ini untuk memacu kebaikan-kebaikan kita, dan betapa besarnya rahmat yang diberikan oleh Allah. Hadirin, ketika manusia berbuat baik dilipat gandakan oleh Allah, minimal 10 kali lipat. Itu kebaikan ya. Tapi ketika orang berbuat kejelekan, Allah tidak mencatat, langsung dicatat satu dosa enggak, ditunggu dulu. Allah memerintahkan kepada malaikat, tunda dulu, jangan ditulis dulu, barangkali dia tobat. Subhanallah, rahmati Gusti Allah sedemikian besar. Kalau melakukan kejelekan, kita tidak ditulis dulu, tunggu barangkali dia bertobat, barangkali dia minta istighfar. Astagfirullahaladzim, dintekno dosane. Maka nih pesan Allah di dalam Al-Quran, innal hasanat yudhibna sayyiat, sungguh kebaikan itu akan menghapus kejelekan. Kalau orang berbuat jelek kemudian berbuat baik, entek dosane. Makanya kalau kita bisa ngimbangi ini, mari ndelok aurat, ndelok sing seneng, mari ngono astagfirullahaladzim, entek dosane. Mari nglakoni dosa maca Al-Qur'an bismillahirrahmanirrahim alif lam mim dzalikal, entek dosane. Mari nglakoni dosa kemudian salat 2 rakaat, salat sunnah nggih, entek dosane. Mari nglakoni dosa kemudian kita sedekah, entek dosane. Semua kebaikan itu yakfurus sayyiat, yumhis sayyiat. Semua kebaikan itu akan menghilangkan kejelekan sebelumnya. Makanya orang sholat zuhur setelah subuh kita melakukan dosa, dikelompokno dosa nih. Sholat zuhur nanti menghilangkan dosa mulai subuh sampai zuhur. Ketika kita sholat zuhur, kalau kita bisa mengimbangi itu, wis pokoknya kita melakukan kebaikan terus ya, dosa niku entek gitu ya. Sehingga kapanpun kita dipanggil oleh Allah, entek dosa nih. Kita menjadi orang yang terbaik karena dosa-dosa kita telah dihapus oleh Allah. Jadi ketika kita melakukan kejelekan tidak ditulis oleh Allah, ditunggu dulu. 1 jam kok gak istighfar, gak njaluk sepuro, ditulis dosa siji. Dosa 1 yang ditulis. Ya Allah, coba kalau Allah itu adil, ngelakoni kebaikan dilipat gandakan 10 kali, ngelakoni dosa ditulis dosa 10. Sapa sing mlebu swarga? Sapa sing selamat? Wong ganjarane ditulis 10 kali, dosane sepisan nae, sing gak selamat sakmono kae nggih. Apalagi kalau adil. Siapa yang akan bisa selamat kalau seperti itu? Ini rahmat Allah yang besar. Melakukan kebaikan dilipat gandakan minimal 10 kali. Nglakoni dosa siji, dosane ditulis siji. Ya, itu pun kalau kita beristighfar langsung habis, langsung diampuni oleh Allah nggih.
Jadi ini adalah merupakan rahmat yang besar, karunia yang besar yang diberikan oleh Allah kepada kita, kepada umat Nabi Muhammad. Kalau umat dulu tidak bisa, umat dulu itu kalau minta ampunan kepada Allah, faktulu anfusakum, membunuh dirinya. Masa? Kalau ada najis itu dipotong, pakaian kena najis digunting ya, kulit kena najis dipotong, itu dulu. Tapi kalau kita ini tidak, istighfar itu menghilangkan dosa, kebaikan itu menghilangkan dosa-dosa. Inilah yang patut kita syukuri sehingga kita harus dipacu untuk selalu berbuat kebaikan-kebaikan terus sing akeh supaya dosa-dosa kita hilang. Wong dosa-dosa kita itu ya kita nglakoni dosa ya balak-balik ya. Istighfar ya kudu balak-balik seperti yang disampaikan oleh wali perempuan itu. Jadi istighfaruna yahtaju ila istighfarin katsir. Rabi'ah Adawiyah itu pernah mengatakan, Rabi'ah Adawiyah ya. Kata beliau istighfaruna yahtaju ila istighfarin katsir. Istighfar kita itu butuh berkali-kali. Kenapa? Wong dosane ya dilakoni balak-balik. Rek dosane dilakoni balak-balik istighfari sepisan tok ya. Terus liyane dosa liyane sing iso ngilangin niku apa ya? Tapi kalau kita dibiasakan istighfar, ketika kita melakukan dosa istighfar terus ya, ini akan habis terus. Dosanya itu akan terhapus terus itu ya, sehingga kita menjadi baik terus. Nggih, kula kinten ngoten nggih. Mungkin ini untuk kajian kita di pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya.